pembinaan lektor ya. Tapi di dalamnya juga ada pemahaman Alkitab tetap. Mari saya mengundang untuk agak maju ke depan lah. Jangan di belakang-belakang, yuk. Iya, Bu. Yang sudah di depan ya di depan. Yang masih di belakang-belakang kita maju ke depan. Ya, ya wis lah. Oke, kita mulai. Kita bersama akan belajar tentang lektor, apa itu dan bagaimana. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami baru bersama menyelesaikan latihan paduan suara. Kiranya apapun yang kami latih, itu semua semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bisa kami persembahkan dalam ibadah, khususnya di hari Kamis nanti, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau sertai kami sehingga apapun itu bisa kami lakukan pada harinya nanti. Sebentar ya Tuhan, kami bersama mau belajar tentang bagaimana kami menjadi lektor di gereja. Kiranya Engkau sertai dan lindungi segala sesuatunya. Kami bisa mendapatkan ilmu, kami bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana kami melakukan atau membaca Alkitab di ibadah secara khusus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segala doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, uh, sebelumnya kita akan mendasari dari bacaan Alkitab tentu saja. Kita lihat dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 20. Ada semua sih saya ketik. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 20. Oke. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 20 ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Tapi kita hanya akan baca 4 ayat saja. Ya, perhatikan ya. Ia datang ke tempat ia dibesarkan. Ia itu Yesus ya. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberitakan kitab Nabi Yesaya dan setelah membuka kitab itu ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Oke, saudara-saudara, saya ajak melihat dulu ya. Jadi di bagian pertama kita lihat Yesus itu datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Setelah dia dicobai oleh iblis di padang gurun, dicobai oleh roh jahat, ya, oleh iblis, oleh setan, oleh iblis ya. Dicobai di padang gurun, dia melewati pencobaan itu dan dia datang ke Nazaret untuk beribadah, ya. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Jadi Yesus itu biasa datang ke rumah ibadat pada hari Sabat. Lalu dia berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kalau di terjemahan 1, TB1 itu masih ditulisnya Alkitab ya. Tapi sudah dikoreksi di TB2 itu kitab suci dan kitab, karena pada saat itu belum ada Alkitab. Alkitab baru ada. Nah, kepadanya diberitakan Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu yang menemukan nas. Jadi zaman dahulu itu pembacaan teks di ibadah-ibadah di Yahudi itu menggunakan gulungan ya. Jadi diberikan satu gulungan untuk dibacakan, kemudian dibuka dan nanti ditutup kembali gitu. Nah, kalau di cerita Yesus ini masalahnya itu muncul di ayat
setelahnya. Tapi kita hanya mau melihat bahwa ternyata Yesus itu juga membaca kitab suci, ya. Dia memberikan contoh dengan membaca kitab dari Nabi Yesaya. Ini dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Yang roh Tuhan ada padaku ini. Nah, ini enaknya kalau pakai Alkitab buku ya, saudara-saudara. Kutipannya itu muncul nih di bawah nih, di catatan kaki. Jadi Lukas 4 ayat 18 sampai 19 ini mengutip dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2, itu ada di Alkitab buku. Oke, intinya itu. Jadi Yesus membaca ini di hadapan orang banyak, dan kemudian dia ketika selesai membaca, dia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, ya, atau kalau di sekarang itu pejabat gerejawi, penatua maupun pendeta, dan lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Nah, pertanyaannya, kenapa mata semua orang itu tertuju kepadanya? Jadi pada zaman dahulu, sampai sekarang juga kalau orang Yahudi, ketika beribadah itu satu paket. Jadi dia yang membaca kitab suci, dia juga yang akan berkhotbah, gitu ya. Makanya mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Cuman di situ kan ada keterangan lalu duduk ya. Karena pada zaman dahulu itu khotbahnya juga sambil duduk gitulah pokoknya. Jadi dia berkhotbah sambil duduk dan semua orang tuh melihat kepada dia. Nah, itulah yang dilakukan Yesus, ya. Jadi Yesus adalah lektor. Ya, Yesus juga pembaca Alkitab. Nah, sekarang kan pertanyaannya, di zaman sekarang kita ini ya, sekarang itu apa yang dimaksud dengan lektor gitu ya. Apa tugas utamanya? Nah, jadi tugas utama seorang lektor ya, yang paling utama itu adalah menjadi bagian dari ibadah dengan membacakan Alkitab. Ya. Jadi sebagai lektor, diri kita itu adalah bagian dari ibadah, tidak terlepaskan. Makanya ikut doa konsistori, ikut prosesi masuk, ya, karena kita adalah bagian dari ibadah dengan membacakan bagian-bagian cek Alkitab. Ya. Kemudian yang kedua, lektor itu pemberita firman Tuhan. Ya. Lektor itu bukan hanya membacakan ayat-ayat Alkitab gini ya, tetapi dia juga adalah pemberita firman Tuhan. Kenapa? Karena berkaitan dengan yang terakhir nih. Karena pembacaan Alkitab itu sudah 50% dari khotbah. Ya. Jadi tidak boleh dianggap bahwa ya pembacaan Alkitab itu hanya angin lalu saja. Tetapi pembacaan Alkitab itu kalau dibaca dengan benar, dengan jelas dan penuh penghayatan itu sudah 50% dari khotbah. Ya. Makanya kalau saya dulu belajar tentang khotbah, jadi dewasa ini pengkhotbah itu sebetulnya udah nggak perlu lagi ngomongin ayat-ayat Alkitabnya diulang gitu. Cukup disebut aja. Misalkan lagi bahas Lukas 4 ayat 16 sampai 20 ini, cukup bilang aja, ya saudara-saudara di ayat 17 kan kita bisa lihat nih Yesus begini. Nggak perlu dibaca lagi. Lukas 4 ayat 17 nih, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya bla bla bla. Nah, itu udah nggak perlu karena pembacaan Alkitab itu sudah 50% dari khotbah. Kalau dilakukan, tugas lektornya melakukan dengan benar, ya. Jadi membaca Alkitab secara benar, jelas, menghayati isi teks dan membangun suasana ibadah melalui penyampaian yang menyentuh jemaat. Nah, itu bagaimana caranya? Kita harus lihat dulu jenis-jenis kitab di dalam Alkitab. Nah, jadi ini mungkin balik ke materi katekisasi ya. Jenis-jenis kitab dalam Alkitab itu ada beberapa. Kalau di Perjanjian Lama itu ada kitab Taurat, Pentateuk, itu isinya hukum, sejarah, dan dasar kehidupan orang-orang Israel pada saat itu dan kita saat ini. Itu 5, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, itu ada banyak sekali hukum, ada banyak sekali sejarah, dasar-dasar kehidupan. Nah, kemudian yang kedua itu ada kitab sejarah, ya, menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel, menceritakan tentang kehidupan raja-raja, kehidupan hakim-hakim. Ya, itu ada di Yosua, Hakim-hakim, Rut,
1 2 Samuel, 1 2 Raja-raja dan seterusnya. Nah, kemudian ada kitab puisi dan hikmat, ya. Kitab puisi dan hikmat itu ada Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, kemudian juga Mazmur, eh, kemudian ada kitab nabi-nabi, ya, nabi-nabi besar ini yang bisa disebut ada Yesaya, Yeremia dan Yehezkiel, dan nabi-nabi kecil yang ada di Perjanjian Lama. Saudara-saudara bisa lihat dan temukan sendiri nanti. Nah, kemudian di Perjanjian Baru, ya, saya gabung Injil dan narasi. Jadi yang sifatnya narasi itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Kisah Para Rasul. Ya, itu kalau kita baca 5 kitab ini itu isinya cerita. Yesus ke sini, Yesus pergi ke sana. Kalau di Kisah Para Rasul, lalu para murid gitu ya. Ya, judul Kisah Para Rasul, kisahnya para rasul gitu. Kemudian ada surat-surat pastoral, ya, yang ditulis oleh Paulus, misalnya Roma, Korintus, Galatia, Filipi, Efesus dan seterusnya. Dan kemudian surat-surat pastoral yang ditulis oleh orang-orang yang lain, ya, Ibrani, Yakobus, Petrus, 1 2 3 Yohanes, Yudas, dan yang terakhir itu kitab nubuatan, sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Itu ada kitab Wahyu. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena dari beberapa jenis ini cara membacanya itu tidak sama, ya, pasti berbeda-beda. Nanti kita akan coba masing-masing di praktek, tapi saya contohkan misalnya di Perjanjian Lama itu yang paling gampang ditemukan itu Kejadian 1 ayat 1 ini ya, atau Kejadian 1 lah secara keseluruhan itu dia adalah hukum, ya, dia juga sejarah, tetapi sifatnya ini cerita, ya. Jadi kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, itu kan sifatnya cerita. Tapi di dalamnya itu juga ada sejarah penciptaan langit dan bumi, sesuatu yang begitu megahnya, sesuatu yang begitu hebatnya. Jadi ketika membaca, ketika membawakan ini sebagai lektor tidak bisa tidak sama seperti ketika kita membaca cerita biasa, ya. Lain cerita kalau kita baca ini nih. Saya suka nih baca raja-raja. Kenapa? Karena raja-raja itu kayak ini, kayak kita nonton sinetron, ya. Di dalamnya tuh ada perselingkuhan, ada rebutan tahta gitu ya. Wah, itu drakor banget tuh, rebutan kekuasaan gitu ya. Nah, ini misalkan 1 Raja-Raja 12 nih tentang pecahnya kerajaan itu setelah Salomo mati ya. Kan ceritakan. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Nah, segera sudah itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Ya, tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Nah, ini awal mula dari pecahnya Israel ya menjadi 2 kerajaan. Nah, saudara-saudara nanti bisa lihatlah perbedaan-perbedaan ini. Nah, kemudian kitab puisi dan hikmat, ya. Yang terasa itu Kidung Agung ya. Kidung Agung ini kan puisi sekali ya. Mazmur itu puisi, tapi saya merekomendasikannya kalau Mazmur itu dinyanyikan. Jadi saya tidak bahas di sini. Misalkan Kidung Agung ya, Kidung Agung 6 ayat 4, cantik engkau manisku, seperti kota Tirza, Juwita seperti Yerusalem. Kurang ya, Pak? Iya, belum belajar soalnya. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya.
Ya maksudnya itu gambaran singkat ya. Nanti kita lihat kenapa saya tadi menyontohkannya kurang ya. Nah kemudian kitab nabi-nabi misalnya Yesaya atau Yeremia ya. Eh, nah ini Yeremia isinya tuh kebanyakan penglihatan-penglihatan atau pendengaran-pendengaran. Misalkan Allah berkata kepada Yesaya, datanglah firman kepadaku, kan suka gitu ya. Lalu Tuhan berfirman kepadaku. Jadi kalau Yesaya, kalau Yeremia, Yeskiel itu seringkali yang kita ucapkan sebagai lektor itu adalah perkataan dari Allah, ya, firman dari Tuhan itu sendiri yang dituliskan oleh para nabi-nabi. Ya juga kalau di nabi-nabi yang kecil lebih sering cerita-cerita gitu ya. Nah, kemudian di Perjanjian Baru berbeda juga ketika kita bicara tentang narasi ya di Injil tadi atau di surat-surat pastoral. Kalau bicara tentang Injil atau yang sifatnya narasi sampai ke kisah para rasul, ya kita coba seperti bercerita kepada orang lain, kepada teman, kepada anak kita sendiri, karena memang sifatnya ini cerita, ya Matius, Markus, Lukas, atau lain mungkin kalau kita bicara di Yohanes. Yohanes ini cerita juga, tapi di sana sini dia menambahkan apa namanya informasi-informasi tambahan gitu ya. Tapi intinya Matius, Lukas, Yohanes dan kisah para rasul itu cerita, cerita tentang Yesus dan cerita tentang kehidupan rasul-rasul di zaman gereja mula-mula. Nah, cara pembacaannya itu berbeda dengan ketika kita lihat surat pastoral. Ya, kalau surat pastoral itu surat-surat atau surat-surat orang yang lain ketika dibaca atau ketika kita melihat kan beda ya antara kita mendengarkan cerita sama kita baca surat. Ya. Anggaplah ketika kita bertemu dengan surat-surat pastoral atau kita menjadi lektor khususnya bagian dari surat-surat pastoral itu, kita harus bisa seolah-olah itu kita yang menulis surat kepada orang-orang di Galatia misalnya. Atau kita seolah-olah menjadi kita yang menulis surat kepada jemaat di Efesus. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Ya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang jarang ketemu tapi belakangan ini suka ada adalah wahyu. Memang nggak sampai pasal-pasal sepuluhan gitu ya, karena cukup membingungkan memang pasal-pasal yang agak di belakang itu. Jadi masih yang rada di awal-awal. Tapi wahyu itu intinya mirip-mirip dengan yang di Perjanjian Lama itu kitab nabi-nabi, ya. Karena nabi-nabi pada saat itu juga banyak isinya tentang nubuatan yang akhirnya memang terpenuhi di zaman Yesus. Tapi kalau di wahyu ini nubuatan yang sama sekali belum terjadi, ya. Nubuatan yang ya belum tahulah kapan kejadiannya gitu ya, masih, dan sampai sekarang kita masih bingung untuk membayangkan dan menggambarkan kira-kira seperti apa sih yang dimaksudkan dari wahyu ini gitu ya. Jadi sejauh yang saya tahu juga di leksionari yang kita pakai wahyunya juga tidak terlalu banyak dan hanya di awal-awal. Jadi saya tidak akan masuk terlalu lebih dalam tentang kitab wahyunya juga secara khusus. Tapi bacaannya itu mirip-mirip dengan apa yang ada di kitab nabi-nabi atau yang di nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Oke, kita lanjut dulu. Jadi pertanyaannya kan bagaimana cara menjadi lektor yang baik gitu ya. Nah, yang paling utama adalah persiapan mandiri. Ya. Persiapan mandiri itu gimana caranya? Caranya harus membaca sendiri teks yang ditugaskan. 2 sampai 3 kali pengulangan itu udah bagus kalau dilakukan gitu ya. Nah, sependek pengetahuan saya di sini, yang tugas lektor itu baru baca pas dapet di konsistori. Sependek pengetahuan saya nggak tahu kalau saya salah gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang dapat tugas sebagai lektor, langsung cari tahu untuk tanggal berapa, bacaannya itu apa.
Karena saya berani jamin teks 3 tahun ke depan tuh kalau tanya ke saya bisa jawab. Hari Minggu tanggal berapa tahun 2028 tuh saya tahu karena udah ada gitu daftarnya sampai 3 tahun ke depan. Jadi alangkah baiknya ya seminimal-minimalnya seminggu sebelum lah ketika dapat di warta kan ada tuh petugas-tugasnya siapa 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 jadi lektor gitu ya. Dibaca sendiri teks yang ditugaskan ya 2 sampai 3 kali pengulangan gitu ya. Dan kemudian pertanyalah sama diri sendiri apakah kira-kira kalau saya baca seperti ini kira-kira jemaat dapat menerima apa yang saya ucapkan itu dengan baik ya. Apakah artikulasinya sudah jelas, apakah intonasinya itu sudah variatif atau sudah sesuai dengan mood bacaan ya. Jadi penting juga kenapa harus membaca 2 sampai 3 kali karena kita harus paham satu perikop yang kita baca ini ceritanya itu tentang apa sih ya. Taunya ceritanya tentang nanti ada di praktek itu ya. Ceritanya tentang Abraham mau mengorbankan Ishak tapi kita bacanya sambil senyum-senyum gitu kan. Nah, itu kan nggak cocok gitu sama mood atau sama tema bacaannya gitu. Atau misalkan kisahnya tentang ketika Yesus bangkit tapi kita sedih gitu ya, bacanya mendayu-dayu gitu ya. Saya kan sering bertemu nih misalnya lektor itu ada yang membacanya seperti ini nih. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Itu baru 2 ayat aja, 3 ayat udah orang tuh udah gak mau denger gitu ya. Memang sih saya bilang pembacaan saya terhadap Alkitab ketika saya baca Alkitab juga tidak bagus-bagus amat ya. Tetapi setidaknya artikulasinya itu jelas ya. Jadi apa yang mau disampaikan itu jelas, apa yang kita ucapkan itu jelas ya. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nah, itu juga pentingnya 2 sampai 3 kali baca, kita harus nemu ini kudu berhentinya di mana nih. Harus ambil nafasnya itu di mana nih gitu ya. Sama kayak nyanyi kan. Tadi kan kita nyanyi ya. Beberapa kali latihan nyanyi kan akhirnya menemukan bahwa oh, kalau di kalimat ini aku harus ambil nafasnya di sini nih. Harus ambil nafasnya di sini nih supaya enak gitu ya. Nah, ini juga ketika kita mencoba untuk membaca, kalau kita baru menemukan, baru ketemu sama teksnya itu di konsistori ketika mau hari Minggu, yang sering kali terjadi adalah potongan-potongannya itu nggak pas gitu, ya. Gimana nyontoinnya ya? Misalkan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu di Galilea. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang, berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, jadi kalau pemotongan-pemotongannya itu nggak jelas, nggak pas gitu ya, itu juga akan mengganggu pendengaran jemaat. Jadi yang sangat penting itu adalah kita harus punya artikulasi yang jelas, intonasi itu juga harus variatif, dan yang paling penting itu harus sesuai dengan mood atau tema bacaan. Oke, kita akan praktek. Sebelumnya ada punya pertanyaan? Hmm. Iya, maksudnya kan saya bilang kan dia dapat tugas paling enggak seminggu sebelumnya kan ada tuh di warta. Ada dong.
Ya. Ya, kita benar-benar harus. Iya. Baik, Pak. Saya menjadi saksinya Mas Pendi itu setiap mau ada petugas tolong dijadi, tolong baca ayat ini. Jadi ayat jadi itu istrinya ada di sana berbeda, yang ayat itu kok beda ya gitu. Ini di rumah itu dijadi oleh di ayatnya makanya seperti ini saya Supri nanti rektor bacanya dan pasti dijadi. Ya. Berarti kita harus berpikirnya mereka sudah kita berpikirnya mereka sudah membaca, tinggal seperti bagaimana cara membaca sejarah, bagaimana cara membaca sastra, bagaimana cara membaca surat, Ya. Ya, itu berarti jadi PR bersama lah terkait dengan persiapan karena tidak akan pernah bisa kalau tanpa persiapan. Wah, hebat sekali, saya berani bilang hebat kalau nggak pakai persiapan gitu ya.
Tapi ya itu karena kadang-kadang yang di awal tadi ya saya bilang kadang-kadang dianggap itu lektor itu ya udah hanya membacakan Alkitab aja, formalitas, dianggap tidak terlalu penting. Padahal sebetulnya kalau itu dilakukan dengan betul, dengan benar, dengan tepat gitu ya, itu sudah 50% khotbah gitu. Ya, meringankan tugas saya gitu. Enggak lah maksudnya eh, misalkan perjanjian lama kita lagi baca apa ya? Misalkan tentang nubuatan ya, kemudian nubuatannya itu dijawab di Injilnya ya, itu kan jadi enak khotbahnya gitu kalau dibacakan secara jelas. Ya saudara-saudara tadi yang kita baca di Yesaya itu terjawab di Injil oleh Yesus gitu misalnya. Enak jadi tidak perlu diulangi pembacaannya. Kan nah jadi sia-sia gitu kalau udah dibaca terus dikhotbahkan lagi. Nah, jadi itu yang paling penting memang menurut saya adalah persiapan masing-masing orangnya ya. Dan masalah keberanian itu tadi sih. Kalau dia malu-malu atau grogi gitu ya, ya mau gimana gitu ya. Susah-susah juga, susah gampang juga gitu ya. Apalagi kita ada di konteks yang ketika kita dapat orang yang mau jadi lektor aja udah syukur gitu ya misalnya. Kayak susah gitu ya untuk mendapatkan orang mau jadi lektor, apalagi yang mau untuk sungguh-sungguh dilatih, mau untuk sungguh-sungguh membacakan itu dengan tepat, dengan benar gitu ya. Jadi ya kita coba pelan-pelan kita ajak umat masing-masing kita juga teman-teman kita yang lain untuk sebelum menjadi lektor itu persiapan terlebih dahulu sebelum tugas paling enggak seminggu sebelumnya itu latihan untuk membacakan Alkitab sehingga pemberitaan firman Tuhannya itu bisa terjadi gitu, bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itu catatan ya untuk uh, untuk kedepannya gitu ya, entah MJ atau komisi siapapun lah. Alangkah baiknya itu dikumpulin memang para lektor-lektor itu di sini harusnya salah satunya dan kemudian di pertemuan-pertemuan yang lain untuk membahas tentang kehidupan lektor. Hmm, ya bisa juga caranya learning by doing ya. Jadi kayak sembari jalan, sembari melatihnya satu persatu memang lebih berat dan lebih kalau itu yang bisa itu yang apa? Yang di sini yang bisa dikerjakan ya nggak apa-apa. Ayo coba kita sama-sama memulai untuk melakukan pembacaan Alkitab dengan tepat gitu ya. Oke, kita praktek dulu deh. Saya ada pilihin 4 teks bacaan ya. Ya, mudah-mudahan moodnya ini berbeda-beda semua gitu ya. Kita coba dari yang pertama, ayo kita buka Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Ini yang tadi saya bilang nih. Ayat 1 sampai 14. Oke, kalau udah ketemu silakan dibaca sendiri dalam hati 1 kali, 2 kali. Dibaca dulu secara pribadi coba.
Sudah? Gimana? Apa inti ceritanya? Hmm? Abu? Ketaatan Abraham. Ada siapa aja tokohnya di situ? Abraham, Tuhan, malaikat Tuhan, Abraham, Ishak. Hmm, oke, ada dua bujang. Hmm, ya, seperti bujang pada umumnya. Manut. Oke, seperti apa suasananya? Oh ya, ada narator. Suasananya seperti apa? Bahagia, sedih, galau, yang satu polos. Hmm, warna-warni. Jadi bisa kita bilang di cerita ini tuh ada dinamika, ya. Jadi awalnya mungkin, wah, Abraham juga ragu-ragu nih, masa anak gue satu-satunya, anakku tunggal loh ini disuruh dikorbanin gitu ya. Ada perasaan itu, ada perasaan ragu, tapi dia tetap percaya ya sama Tuhan. Jadi meskipun mungkin, ini mungkin ya, mungkin dengan berat hati, kan kita membayangkan ya seorang ayah sampai di atas kan dibilang nanti Tuhan yang menyediakan gitu ya. Eh, eh, Terus ketika sampai di atas sudah sampai diikat Ishak itu ya, Abraham sendiri yang mengikat. Nah, itu sebisa mungkin kita dapat perasaan itu gitu ya. Sampai tiba-tiba dinamikanya berubah, Tuhan menyetop gitu ya. Udah cukup, aku sudah melihat ketaatanmu dan kesetiaanmu. Itu sudah tersedia domba, gantikanlah Ishak di yang dikurbankan. Nah, itu ceritanya, tokohnya jelas siapa, dinamikanya jelas, alurnya jelas. Sekarang siapa yang mau coba baca? Ayo. Ini nyala nggak sih? Pak Juanda aku pengen coba. Cik, cik. Boleh? Adalah seperti dalam Hmm. sesi dalam itu Pak. Siapa yang mau coba? Yo, satu aja satu. Ada? Saya nggak ada. Saya nggak mau nunjuk ah, biar mau sendiri. Aduh, atau di bangku aja deh nggak apa-apa, nggak usah maju. Bapak, di atas ya Pak? Di atas. Di ini, mimbar. Ini nggak apa-apa Pak, ini mau nggak apa-apa Pak. Sama. Ya coba diperhatikan Ibu Bapak, bagaimana Pak Yakob membawakannya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, iya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak
anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulnya ke atas bau Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Iya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Saut Abraham, "Anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di sebelahnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Mohon dikoreksi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Gimana Ibu Bapak? Memang harus tahan malu, ya. Pak Yakob memang ini sudah apa? Hah? Sudah kebal. Dan mungkin sering melakukan gitu ya, melakukan hal-hal tersebut ya, seperti membaca, kemudian menarasikan dengan baik gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Yakob tadi jelas ya, ketika nadanya seperti ini itu siapa yang ngomong, ketika nadanya begini itu siapa yang ngomong gitu ya. Mencoba untuk membedakan ketika narator, ketika Ishak, ketika Abraham, dan juga apalagi ketika Tuhan. Ketika Tuhan kan terasa betul mau digambarkan seperti seorang bapak yang sangat-sangat bijaksana gitu ya nadanya tadi ya.
Ishak seperti anak kecil tadi kan, gayanya. Yang saya tangkap sependengaran saya tanpa melihat wajah Pak Yakob, karena saya coba mendengar suaranya. Tapi gimana, Ibu Bapak? Tergambar dengan jelas nggak ceritanya? Tergambar. Tadi itu saya coba sedikit-sedikit menutup mata gitu ya, sambil membayangkan ceritanya tuh kegambar nggak sih kalau diceritain gitu, dan tergambar gitu ketika mereka naik ke atas gunung, ketika diikat gitu ya, dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau pembacaan apa itu ya, narasi, ya narasi secara umum lah, cerita, ya itu kan kisah Abraham mau mengorbankan Ishak. Itu yang juga nanti bisa dilakukan kalau bicara tentang Injil dan kisah para rasul. Kurang lebih, ya bukan kurang lebih, ya kira-kira sama seperti itu. Ya cara membacanya, cara menerjemahkan dari teks ke apa yang kita bicarakan, intonasinya harus dimainkan, kemudian ada dinamika di dalamnya, jadi terasa, ceritanya tuh bisa kerasa, bisa tergambar gitu ketika orang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, kita coba satu lagi deh ya, yang Ratapan 3 ayat 20 sampai 26, cuma 4 ayat ini. Ratapan 3 ayat 22 sampai 26, 5 ayat sorry. Ratapan Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Ini berarti sifatnya adalah, sebetulnya dia ini adalah puisi, sajak, syair lah, syair ya, tidak bukan puisi yang metafor sedemikian rupa, tetapi ini lebih to the point, lebih jelas apa yang mau disampaikan gitu ya, sajak. Coba dibaca Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Ya, kita baca Ratapan 3 20 sampai 26.
Oke, singkat saja ini. Ada yang mau coba? Sekarang TikTok. Ya, Bu Tince boleh. Di situ apa maju, Bu? Maju, Bu. Ya, boleh. 20 sampai 26. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Udah kan? 26. Oke, demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih Bu. Nah, gimana saudara? Terasa bedanya ya antara yang tadi dibaca Pak Yakob dengan apa yang barusan dibaca oleh Bu Tince. Ya, yang satu sifatnya cerita, yang satu sifatnya sajak, ya puisi gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ratapan ini di bahasa Indonesia nih nggak begitu berasa apa namanya kesan puisinya. Kalau di bahasa Ibraninya tuh terasa apa puitisnya gitu ya. Ini kalau saudara-saudara pengen tahu, pengen belajar nanti bisa lihat deh bahasa aslinya, bahasa Ibraninya itu kaya sekali dengan sastra, kesastraan gitu ya. Jadi contoh pasal satunya itu ratapan itu kan ada 22 ayat. Nah 22 ayat itu asalnya dari alfabet bahasa Ibrani. Jadi ABCD-nya orang Indonesia gitu ya, tapi di bahasa Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalef gitu ya. Ada 22 dimulai seperti itu. Nah dilanjut di ayat-ayat di pasal-pasal seterusnya. Kalau perhatikan saudara-saudara, pasal 2 itu juga 22 ayat. Pasal 3 itu 66 ayat. Ya, jadi 22 kali 3 itu sebetulnya juga masih urutan dari apa abjad gitu ya, abjadnya orang Ibrani pada saat itu gitu. Nah, itu sastranya kelihatan di sini. Nah, tapi tadi apa yang dilakukan oleh Bu Tinja sebetulnya sudah baik mendekati orang membaca apa namanya? Puisi gitu ya. Cuman memang karena ini dalam bahasa Indonesia sebetulnya seperti cerita ya, lebih kayak apa sih namanya? Ini teks Alkitab kemudian jadi lagu. Nah, lain Pak. Nggak boleh harus ya. Iya. Kecuali kalau Mazmur boleh. Nah, cuma maksudnya adalah karena ini bahasa Indonesia gitu ya. Sebetulnya ini arahnya tuh lebih ke apa sih? Pernyataan iman. Ya, bahwa hal-hal inilah yang kuperhatikan. Karena itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu gitu ya. Jadi dia mensyukuri berkat Tuhan lewat apa rahmat yang dirasakan setiap pagi itu. Ya. Oke, ini dua contoh ya yang bisa kita tadi dengar sama-sama gitu. Nah duanya lagi nanti mungkin kalau mau dicoba di rumah dicoba silahkan. Tapi 4 ini itu sudah merangkum kira-kira 4 jenis teks yang ada di Alkitab. Ya, kejadian itu kejadian mewakili narasi, ya, yang ratapan ini mewakili
puisi, sajak atau sastra, karya sastra yang Yeremia ini mewakili yang surat nabi-nabi, kitab nabi-nabi dan nubuatan, dan yang terakhir yang Filipi ini menceritakan tentang surat-surat pastoral. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau yang boleh saya simpulkan, sebetulnya dari pembicaraan kita malam hari ini yang masih belum terjadi ini adalah persiapannya, ya. Jadi saya mendorong dan mengajak siapapun yang bertugas untuk menjadwalkan atau yang bertanggung jawab atas lektor-lektor yang ada di ibadah, mari kita sama-sama mulai membiasakan diri untuk mengajak mereka mempersiapkan diri. Bisa secara pribadi, bisa juga secara komunal. Tadi usulannya mungkin di hari Minggu setelah ibadah ada ya seperti briefing, kemudian dilatih membaca satu persatu gitu ya. Itu bisa dilakukan. Ada beberapa gereja yang pernah saya pelayanan itu mengambil hari tertentu. Ya misalkan di hari Kamis, tapi kebetulan juga karena yang ibadahnya ada banyak gitu ya, jam ibadahnya misalnya 2 kali 3 kali, jadi yang datang kan sekaligus banyak gitu ya. Itu mengambil hari lain, tidak di hari Minggu. Tapi kalau di sini dirasa bisa di hari Minggu, ya ayo coba dikerjakan. Karena memang betul, setahu saya memang di WhatsApp juga sama kantor bahwa saudara akan tugas lektor tanggal sekian-sekian, ya seminggu sebelum atau bahkan 2 minggu sebelum ini yang akan dibaca gitu ya. Nah sekarang kan memang masalahnya kesadaran dari si yang mendapatkan tugas itu ya, dan itu tugas kita. Karena kadang-kadang memang kalau kita di WhatsApp sama yang sifatnya formal, kantor dalam hal ini, kadang-kadang tuh terlewat gitu, atau kita memilih untuk oke, gitu ada tugas. Tapi kalau kita menghubungi secara personal, bisa jadi tuh rasanya beda gitu. Bisa jadi dia, oh iya ya, aku harus persiapan gitu karena sudah dihubungi secara khusus untuk menyampaikan lektor. Jumlah karakter. Hmm. Ya, bisa sih, cuman sebenarnya sih pembacaan Alkitab yang baik itu akan berhubungan lurus dengan durasi ibadah. Tadi aja Pak Yakob itu sekian menit ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang membaca seperti biasa jauh lebih panjang. Tadi kalau merasa pasti gitu. Tapi ketika memang dibacakan secara benar dan enak itu tuh nggak kerasa. Mau sepanjang apapun itu tuh nggak kerasa biasanya. Tapi tetap ada aja yang merasa bahwa itu kepanjangan. Tapi itu ide yang baik gitu ya. Sekali-sekali ya biasanya itu terjadi di Natal atau Paskah sih. Kadang-kadang drama Natal atau drama Paskah kan ngambil dari teks Alkitab sebetulnya ya. Cuman diceritakan ulang. Tapi kalau mau Injil, yang paling gampang itu Injil sebetulnya. Injil itu sering ada banyak karakter, sering ada banyak orang yang terlibat di dalam dialog gitu ya. Jadi dia bisa menggunakan drama mini drama gitu ya. Saya paling suka tuh kalau mini drama ini loh, kisah orang Samaria yang baik hati. Nah itu kan banyak karakternya tuh, ada imam, ada Lewi, ada orang Samaria, ada yang setengah mati, ada penjaga hotel gitu ya. Meskipun mereka tidak berdialog, itu tuh kalau di saudara baca itu cuma narator doang, sama ya dikit lah si orang Samaria sama penjaga hotelnya gitu. Jadi orang-orang itu memerankan ininya, gerakannya gitu. Nah, itu kadang-kadang lucu gitu karena dilakukan secara spontan. Nah, tapi intinya di Injil itu banyak sekali cerita-cerita yang mengandung banyak karakter di dalamnya. Jadi kalau mau dicoba bisa seperti itu, tapi ya persiapannya akan lebih panjang ya. Harus mengajak beberapa orang, kemudian harus latihan dulu dan sebagainya. Mungkin bisa dicoba di hari-hari besar ya.
Pentakosta nih besok. Tapi besok Pentakosta saya belum lihat Injilnya ya. Tapi yang pasti kan Kisah Para Rasulnya tentang bacaan keduanya tentang Kisah Para Rasul itu Pentakosta. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Hmm. Hmm. sudah kaset membaca itu bertugas. Hmm. Dan saya belum itu sampai cara membaca kayak judul aja baca cara membaca jarang. Karena kan dari lama itu baca jarang atau puisi apa itu kan. Dia kaset itu untuk dibaca itu pembacaan gimana bacaan gitu. Yang praktekkan adalah yang sudah terbiasa. Nah kan lama-lama kan bisa itu bahasa sejarah. Ya. Daripada kita kadang-kadang mengumpulkan belum tentu bisa. Seandainya siapapun yang akan menggantikan, lalu belum dipersiapkan, akan tahu ternyata bacaan ini sudah ada dasarnya ini. Tapi ini cara lanjut sudah, tapi sebelum yang lanjut kalau belum sampai selesai itu coba yang punya talenta baca yang baik rasakan itu. Oke. Dia bisa juga memberikan contoh gitu ya. Ya, Pak. Satu soal intonasi, tadi Pak Yakob sudah kasih contoh baik sekali, ada intonasi yang berbeda-beda, karena yang menyampaikan juga orang yang beda-beda. Yang kedua, pemenggalan kalimat atau kata. Tadi misalnya yang Pak Yakob baca ya, di atas gunung Tuhan akan menyediakan, atau di atas gunung Tuhan menyediakan. Itu pemenggalannya kan beda. Maknanya sama, tapi penekanannya pada gunung Tuhan atau di atas gunung Tuhan menyediakan. Lalu saya kasih contoh yang ada lagi itu. Beberapa lektor saya sering mendengarkan pemenggalannya itu tidak tepat. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Harusnya kan aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan, gitu kan? Jadi pemenggalan kata ini dan juga titik koma itu begini caranya baca. Mulut mengucapkan kata yang dibaca, tapi mata sudah bergeser ke kata berikutnya. Itu teknisnya aja. Saya dulu mengajarkan ini kepada remaja di Blora membaca Alkitab. Jadi mulut mengucapkan kata yang akan diucap pilihan, tapi mata sudah bergeser ke kata berikutnya. Jadi dia akan tahu kapan koma ternyata. Ternyata ini dua kata ini harus diucapkan dan boleh dipotong. Terima kasih. Ya, jadi memang intinya intonasi dan pemenggalan kata serta terkait hubungannya dengan artikulasi tadi itu ya harus jelas semua ya. Sebetulnya kan membayangkan bahwa kita tuh ngobrol sama orang ya. Kadang-kadang lektor itu ketika dia bertugas seperti membaca untuk dirinya sendiri gitu. Kadang-kadang pun mungkin dirinya sendiri pun tidak mendengar dengan jelas apa yang dia ucapkan, tapi harusnya kita punya pikiran bahwa ini kita membaca untuk orang banyak ya. Nah tadi itu yang di awal saya katakan ya, apakah dengan gaya bacaan kita yang seperti ini itu orang tuh bisa mendengar dengan baik gitu. Apakah
dengan yang saya ucapkan seperti ini, jemaat itu dapat menerima. Ya, pertanyaannya kan itu. Nah, itu erat kaitannya dengan persiapan. Jadi silahkan ditemukan caranya bagaimana untuk mempersiapkan para lektor-lektor ini, sehingga tugas lektor ini tidak lagi dilihat sebagai pemenuhan jadwal atau pemenuhan bagian dari ibadah saja, bukan hanya sebagai formalitas untuk membaca Alkitab, tapi sudah bisa dianggap sebagai pemberitaan dari firman Tuhan itu sendiri. Ya, sehingga setiap lektor itu mengambil atau mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oke, ada lagi mungkin? Cekap? Ya, oke. Berarti Pemimpinan kali ini meninggalkan PR ya untuk para lektor khususnya. Memang ya, karena saya lihat juga di sini yang biasa jadi lektor pun tidak ada di sini gitu ya. Jadi alangkah baiknya untuk bisa dikumpulkan, entah gimana caranya, kemudian dibimbing lah satu persatu. Ya mungkin bisa dengan setiap seminggu sebelum, atau mau diberikan contoh-contoh di WhatsApp gitu ya. Entah bagaimana caranya, kita pikirkan sama-sama sehingga ibadah kita juga bisa menjadi ibadah yang baik, ibadah yang hidup gitu ya, ibadah yang paling utama tapi berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi bukan main-main. Caranya pakai A, baca Alkitabnya diwakilkan yang baca. Kalau salah dikoreksi. Itu aja. Ya boleh. Dan bukan lektor kok, semua ya bisa. Ketika ada yang sudah lektor sudah berangkat, ya sudah bisa. Ya, gimana Bu? Jadi sebelum lektor itu membawakan masuk di sana. Jadi ada seorang yang memang mungkin pakarnya atau bisa begitu mengarahkan bahwa ini lektor ini membacakannya ini seperti ini, misalnya puisi atau ini sebuah cerita. Ya. Mungkin ada arahan seperti itu. Jadi paling tidak mereka ada bayangan gitu. Oh ya, mungkin bisa. Ya awal-awal bisa ya, tapi lama-lama jangan begitu terus. Terlalu mepet. Iya, tapi menurut saya terlalu mepet untuk dipersiapkan seperti itu, karena iya apalagi itu iya datangnya aja pas mau doa. Iya, masalahnya itu kita bukan kira, bukan asumsi, tapi itu kenyataannya gitu. Jadi menurut saya lebih bagus ditegaskan untuk seminggu sebelum ya. Jadi kayak bukan dibilang beban sih, bukan ya, tapi ada tanggung jawab ya. Dalam berpelayanan itu kan nggak bisa sembarangan gitu. Sebetulnya saya juga agak-agak gimana gitu ketika hari Minggu baru di konsistori, wah ini belum datang, nyari ganti mendadak. Saya sebetulnya ya harusnya tidak seperti itu gitu ya, cuma kan susah ya, namanya orang-orang juga kita nggak bisa kontrol gitu ya, apakah mereka mau datang atau enggak ya. Atau paling enggak diingatkan bahwa minggu depan Anda akan tugas lektor ya, ini bacaannya segala macam. Kita sebagai entah majelis atau sebagai pengurus komisi mengingatkan kepada satu persatu bahwa ini tugasnya masing-masing gitu. Jadi ya setidaknya kalau mereka persiapan meskipun mungkin masih malu-malu, jadi atau mungkin tidak menemukan mood yang, setidaknya artikulasinya jelas kalau mereka persiapan sendiri. Kan di Alkitab tuh ada, saya lupa lagi nyari, suka ada bahasa-bahasa yang sulit disebutkan gitu ya, kayak nama-nama tempat, misalnya Troas, Sike gitu kan, Firaun. Nah, banyak yang salah nyebut tuh, nyebutnya kan Firaun, sebenarnya kan Fir'aun. Aslinya Fir'aun ya. Nah, tapi maksudnya adalah kayak gitu-gitu kan kadang-kadang kita salah. Jadi kalau kita persiapan, setidaknya kata-kata itu tuh bisa kita baca dengan baik ya.
Ya, Niniwe. Niniwe atau kan orang ini ya apa namanya? Orang Batak apalagi kan, orang Batak itu kan punya khas ya. Eh iya, saya pernah dapat jokes gitu ya. Apa bedanya ayam Jawa sama ayam Batak gitu. Katanya kalau ayam Jawa itu bunyinya petok-petok, kalau ayam Batak itu bunyinya petok-petok gitu. Jadi maksudnya itu kadang-kadang kebawa ke bacaan Alkitab gitu, yang harusnya dibacanya jadi e. Ya anyway, eh, yang terpenting adalah kok geli sendiri ya? Petok-petok. Ya, aduh, ya makanya hari kita temukan bagaimana caranya kita sama-sama bisa mempersiapkan para pembawa lektor ini, para petugas lektor ini dengan baik. Oke, terima kasih untuk kehadirannya, gitu ya. Maaf kalau mulainya tadi terlambat karena harus menyelesaikan rapat yang lain dan kita jadi agak molor selesainya. Tapi nggak apa-apa, kiranya pembinaan pada malam ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita. Setidaknya yang hadir di sini bisa dijadwal untuk baca lektor, entah di kapan, di minggu kapan. Tapi ya, mari kita coba sama-sama menjadi pemberita firman Tuhan, ya, yang baik, yang yang berkenan di hadapan Tuhan, gitu ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Kita akan berpisah. Ya, mari kita bersama doa. Baik, terima kasih atas penyertaan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama boleh belajar tentang bagaimana kami menjadi lektor, membacakan Alkitab dan menjadi pemberita firman-Mu. Kiranya Kau berkati segala sesuatu yang kami terima di malam hari ini sehingga semuanya ini dapat berguna dan bermanfaat dalam pelayanan kami ke depan di ibadah secara khusus. Kami mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak dapat hadir pada saat ini, tetapi tergerak hatinya untuk melayani-Mu sebagai lektor. Kiranya Engkau yang membantu mereka lewat setiap sarana-sarana latihan maupun persiapan yang akan dijalankan dan dikerjakan, agar setiap petugas lektor, setiap orang yang boleh membacakan firman-Mu di dalam ibadah itu dapat membawakannya dengan baik, dapat membawakannya dengan tepat, sehingga firman-Mu dapat dinyatakan kepada setiap umat itu dengan baik dan nama-Mu saja yang selalu dipermuliakan. Bila mana kami akan berpisah satu dengan lainnya, kiranya Engkau yang boleh hantar kami kemanapun arah dan tujuan kami, kiranya Engkau yang mempertemukan kami kembali di lain waktu, di lain kesempatan, khususnya dalam waktu yang baik, di kesempatan yang baik juga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segala doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati.